Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu sadaqatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas Allah dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini. Mari kita lanjutkan lagi masih surat Al-Ghafir. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menyatakan bahwa orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah, yang berusaha untuk menghindar dari ayat-ayat Allah, mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan kebesaran dalam hidupnya, tapi tak pernah terjadi kebesaran hidup yang mereka rasakan, bahkan mereka ditimpa kehinaan. Maka Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya, kepada Allah, dari sikap ini, sikap kecongkakan, kesombongan, keponakannya, tidak mau tunduk terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa betapa lemah manusia ini, penciptaan manusia betapa lemah, betapa kecil dibanding penciptaan langit dan bumi yang demikian besar. Allah menciptakan banyak benda langit, termasuk begitu luasnya bumi ini dengan bermacam-macam kehidupan yang Allah urus. Tidak ada yang urus kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia dengan congkaknya menyatakan diri bahwa dia berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-58 surat Al-Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wal musii qalilan ma tatadhakkarun. Dan beda antara orang yang buta dan orang yang melihat, dan antara orang yang beriman serta beramal saleh dengan orang yang durhaka. Sedikit orang-orang yang mau ingat. Nah, ini satu bentuk pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang ada di dunia ini orang-orang yang buta dan orang-orang yang melihat. Coba kita perhatikan antara orang buta dan orang yang melihat. Orang yang melihat tahu ukuran, tahu diri, dia berjalan dengan gambaran yang jelas. Dia tahu di sebelah kanan ada jurang, di sebelah kiri ada jurang misalnya. Dia tahu di depan ada bumi, di depan ada selokan, dia harus lompat. Beda dengan orang buta. Kalau orang buta merasa dirinya, dia sendiri, dia tidak tahu lingkungan sekitar. Mungkin dia akan melakukan perbuatan buruk karena dia tidak tahu kanan kirinya seperti apa. Dia bisa merugikan dirinya sendiri dan bahkan merugikan
Karena buta hati ini membuat dia dan orang di sekelilingnya rusak, akan rusak. Makanya Allah sebutkan, ada di satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang dibangkitkan Allah dalam keadaan buta di akhirat, lalu dia bertanya, kenapa saya buta? Padahal di dunia saya tidak buta. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau melupakan ayat-ayat, maka di sini kau melupakan. Jadi kebutaan hati jauh lebih berat dibanding kebutaan mata. Orang yang matanya buta masih bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bahkan beberapa ada yang menghafal Al-Quran. Di Ciherang, kalau di Bogor ada Ciherang, binaan Fahdian ya sama. Itu ada orang-orang yang buta yang belajar Al-Quran. Nanti kapan-kapan kita situ. Di sini ada tuh di dekat Selaten, di dekat kecamatan ada di Yayasan Al-Quran untuk orang-orang tunanetra. Pertanyaannya sih memang dibalik kita ya, sebenarnya mata yang melek ini, mata yang melihat ini perlu mempelajari semangat mereka. Nanti bisa lihat saya kadang lihat postingannya awal bagian di daerah, saya lupa nama orangnya apa, tapi dia khusus orang-orang kita. Bahkan dia pernah memposting satu berita bahwa mereka membutuhkan ini, masya Allah, bukan cuma Quran Braille, tetapi mereka membutuhkan kitab-kitab Arab yang ada terjemahannya tapi berbasis Braille. Masya Allah, itu luar biasa. Braille masih paham. Braille itu huruf yang sistem huruf yang dipakai oleh orang-orang buta yang membacanya itu dengan cara diraba. Ya. Jadi diraba dengan jari diraba, jadi dia kan huruf ABC-nya atau huruf A. Tapi dia sudah melangkah lebih jauh. Apa? Ada nggak huruf Braille, kitab-kitab Arab, kitab-kitab mendukung selain Al-Quran, yang hadisnya, akidah dan sebagainya, berbahasa Braille? Sampai sejauh itu kita, masya Allah, sebagai dari belajar terus. Apalagi ada yang sebagian belajar sudah dewasa, sudah tua dan sebagainya. Bukan tidak boleh sampai akhir ayat, ada ayat. Kata Nabi kan begitu. Berkumpul ilmu minal mahdi lagi sampai akhir ayat. Nah, tadi saya mau menggambarkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah bukan buta mata, karena orang yang buta mata itu bisa bermanfaat buat dirinya dan orang lain. Tapi kalau buta hati hancur. Makanya Allah menyebutkan wa ma yastawil a'ma wal basir. Ya. Beda orang yang buta dengan yang melihat. Dan Allah sebutkan lagi, ini keyakinan kita bahwa cerita buta dan melihat ini bukan masalah buta fisik. Apa? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wal muslimin. Dan beda antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang durhaka. Oh, jadi pembicaraan tentang buta dan melihat di potongan ayat sebelumnya itu diterjemahkan dengan kata-kata sesudahnya. Siapa orang
ini nggak ada yang buta di RT sebelah lagi ada yang buta. Di desa BP itu kurang lebih ada 8 atau 9 yang buta. Waktu itu kita sempat juga untuk ada orang yang mau memberikan Quran Braille untuk kita semua. Itu juga kita jadi punya tanggungannya apa? Kita baru menyebar Quran Braille, tapi kita belum bisa mengajarkan. Itu ya Masya Allah, ada orang-orang yang mau berusaha untuk bisa membaca Quran, matanya buta. Di sebagian tempat malah ada yang lumpuh. Masya Allah. Mudah-mudahan mengingatkan kita yang semangat mempelajari Al-Quran. Kembali lagi ke ayat. Jadi ya, kalau saya berpendapat buta adalah durhaka, sementara melihat adalah mengerjakan beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya jelas lah, kalau orang yang melihat kan jadi tahu mana larangan. Ya, jalan tol itu yang naik mobil jalan tol kita nyetir, lalu tiba-tiba kita karena sesuatu kita nggak bisa melihat, nabrak semua. Tetapi orang yang melihat dia tahu bahwa dia tidak ada apa-apa dibandingkan kekuasaan Allah. Ya udah kita ikut perintah Allah. Karena Allah memberi hudaya, memberi petunjuk. Allah kasih tahu ini larangan, ini perintah, ini amal, ini sesuatu yang diperintahkan. Ini nahi, sesuatu yang dilarang. Jadi kita tahu kalau kita melihat. Qalilan ma tatadzakkarun, memang sedikit orang yang ingat. Saya kemarin dengar salah satu ceramahnya Ustaz Abu Somad di Umul Qurasi, Umul Qurasi Bogor. Dia bilang katanya, entah kalau dia dari mana sih, di Indonesia orang yang datang untuk bergerak menuju majelis taklim, kemudian menuntut ilmu-ilmu sehingga dia menjadi lebih soleh dan sebagainya, ilmu-ilmu syariat, kemudian datang untuk mengaji dan sebagainya. Dari 200 juta ya, orang Islam Indonesia itu tidak ada 10% yang kayak gitu. Itu kata Ustaz Abu Somad. Saya kutip ini karena ini baik untuk kita lihat. Tidak ada 10%. Artinya dari 200 juta itu cuma 20 juta, mungkin cuma 15 jutaan yang mau datang. Jadi betapa banyak PR kita umat Islam di Indonesia. Bahasa lainnya, dari 10 orang muslim di Indonesia yang mau taklim, yang mau datang ke masjid, ke mushola, mendengarkan taklim, kemudian berusaha melakukan amal-amal yang termasuk menuntut ilmu. Dari 10 orang muslim di Indonesia yang mau itu cuma 1, gitu lah kira-kira. Berarti besar sekali yang harus kita lakukan. Jangan berdiam diri saja. Banyak, dan saya sudah pernah buktikan ini. Saya sampaikan lagi, ini bukan penelitian saya. Saya cuma waktu itu pernah ibu-ibu mungkin ingat. Ada sesaat sebelum COVID kalau nggak salah ya, saya pernah mengecek ibu-ibu di sini yang sering ngaji di sini kurang lebih 40 orang yang ngaji. Waktu itu Ustazah sedang sakit, gitu. Saya sempat menggantikan. Lalu dari 40 orang yang sudah ngaji di sini, ini sudah ngaji di sini, dan itu enggak semua orang sini. Kurang lebih orang sini sekitar 30 orang.
30 orang dari 120 kakak. Pak Boy bilang 120 kakak. Jadi 30 dari 120 kakak cuma 20%. Kurang lebih yang sudah naik 20%. Dari 20% itu saya cek pakai mikro. Saya masih ingat itu. Saya setelah mikro, termasuk ada yang bantu saya untuk melihat sejauh mana sih orang-orang ini yang 20% yang suka ngaji ini, yang suka ngaji di situ bisa baca Quran. Saya cek, ternyata hasilnya mencengangkan. Dari 40-an orang itu, dari 40-an orang ibu-ibu yang suka ngaji, itu hanya 6 orang saja yang bisa baca Quran. Ya, mungkin ibu-ibu ingat ya waktu dulu kita tes. Masya Allah, ini satu hal yang ayo kita berharap terus bersama. Ini ibu-ibu yang suka ngaji. Jadi kalau dari 20% cuma 6 orang, cuma 5%. Betul yang tadi disebutkan oleh Pak Ustaz Abu Somad, saya pikir itu betul. Bisa saja kurang dari 10%, Pak. Ya. Pak ngomongin persen-persen kayak gimana sih bayangnya gitu aja gampangnya. 10 orang muslim di Indonesia yang ikut hati, datang ke musola, kemudian berusaha untuk menambah ilmunya, berusaha beramal soleh, itu kurang dari 1. Bahkan bisa nggak ada ya. Mudah-mudahan ini semangat ini. Ayat ke-59 Surah Al-Ghafir. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya as-sa'ah atau kiamat itu la'atiyatun pasti datang. La raiba fiha tidak ada keraguan padanya. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun, tetapi banyak manusia yang tidak beriman. Nah, buta dan melihat amal soleh dan durhaka itu masalahnya karena tidak yakin akhirat, tidak yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang minta pertanggungjawabannya apa yang dia lakukan di dunia. Makanya di ayat sesudahnya, ayat ke-59, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan inna sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Itulah yang membedakan orang mukmin dengan orang ingkar. Orang mukmin yakin bahwa nanti akan bertemu dengan Allah. Permulaan ini hari kiamat. Dan dia akan ditanya detil satu persatu, detik demi detik apa yang dilakukan dia di dunia. Mulutnya tidak bisa berbohong. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki juga bersaksi, bahkan kulit pun bersaksi. Sahabat bertanya, bagaimana kau bisa membuat kulit ngomong gitu, atau kaki ngomong, tangan ngomong, tangan ini, kau bisa membuat ngomong sesuatu yang lain. Kenapa Allah bersesuatu yang berbeda organ tubuh? Ya. Kita menyangka semua itu nggak ngomong, padahal itu udah ngomong. Mereka melakukan komunikasi. Bahkan yang namanya lebah itu kalau bunga tertentu dia punya tarian tertentu. Kalau di bunga ini dia ada satu bunga, mungkin bunga ini banyak madunya, yang manis-manisnya, dia melakukan tarian itu ngasih tahu teman-teman, woi nemu gitu. Jadi ada bahkan
sesuatu yang besar ini yang bisa tidak ada apa-apanya, manusia sudah tidak bisa berkuasa apapun, bahkan dia tidak berkuasa terhadap anak dan istrinya, ya, termasuk ayah nggak berkuasa terhadap ibunya, nggak ada. Pasti datang, tidak ada keraguan. Kita di Indonesia ini udah banyak yang namanya kiamat, banyak banget bencana. Mau gempa bumi, tanah longsor, puting beliung, tsunami, gunung meletus, likuifaksi, tanah disedot ke bawah sama air yang semacam melubur hidup, retak, banyak banget. Kebayang kalau menyebutkan goncangan al-zalzalah itu, kebayang. Zilzalah, akhrajatil ardu athqalaha wa qala dan berkata, bumi itu ketika mengeluarkan segala isi atau ya. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya sudah kebayang gimana bentuk kiamat. Merapi waktu meletus, bukan cuma lahar, ada awan panas yang bisa menghanguskan awannya doang, yang bertahan di sana habis. Jadi kebayang oleh kita gimana rasanya kiamat. Terus kita merasa santai-santai aja gitu. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun, dan banyak, tetapi banyak orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan kita orang yang beriman. Ketika kita mau mendengarkan ayat-ayat Allah, itu risiko. Sekali lagi, ketika kita mau dengerin saja dulu ayat-ayat Allah, itu risiko. Karena ada orang yang menolak, kalau ditutup hidungnya atau dia melakukan kegiatan lain sehingga tidak mau